Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi manna alaina biddinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, jamaah, ustazmu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan panjang umur, kesehatan, tetap iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan, memberikan keberkahan hidup kepada kita semua, dan semoga ilmu yang sedang kita kaji ini merupakan ilmu yang bermanfaat buat kita. Yang kita kaji pada hari ini adalah Kitab Az-Zubad, pertemuan yang ke-9. Sebab itu mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah Ummul Quran kepada pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama Imam Ibnu Ruslan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Imam Ibnu Ruslan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbina rahimi qalbun qasi wa sairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlisu fasahihin niyata qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwali wa intadum hatta balagot akhirah khuzta sawabaka milan fil akhirah. Wa inna ab'ada, dan sesungguhnya sejauh-jauhnya, qulubin nasi, hati manusia, mirabbina, dari Tuhan kami, ar-rahimi, yang maha penyayang, qalbun qasi, adalah hati yang keras. Hati manusia yang sudah membatu, yang mengeras, sebab dia menuruti hawa-hawa nafsunya, yang cenderung mendorong dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, serta dia gemar melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, maka hati orang yang sudah membatu, mengeras ini, sebab perbuatan-perbuatan itu jaraknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menjauh. Karena dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun menjauh dari dirinya. Sehingga hati seseorang yang sudah mengeras, membatu, akan sulit
untuk mendapatkan sinar hidayah dari Allah Jalla Jalaluh. Sehingga sudah tidak mempan lagi hati orang yang membatu diberikan nasihat, diberikan wejangan. Sehingga hati orang yang sudah membatu, dia tidak akan mampu diluluhkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran dan hadis pun tidak mampu menerobos kerasnya hati, apalagi nasihat-nasihat ulama, nasihat-nasihat para kiai, orang tuanya sendiri pun memberikan nasihat, sudah tidak mempan, dicuekin. Artinya, kalau masih didengerin oleh telinganya, meskipun didengar oleh telinga kanan, keluar telinga kiri, masih bagus. Tapi hati yang membatu, dia sudah tidak mau mendengarkan nasihat siapapun. Jadi itulah kedudukan manusia yang paling jauh dari Allah adalah seseorang yang memiliki hati yang sudah keras, hati yang sudah membatu. Karena kenapa? Karena hidupnya selalu berbuat maksiat dan memperturutkan hawa nafsunya. Wasairul a'mali, dan seluruh amal perbuatan, la tukhallisu, tidak akan dapat menyelamatkan, illa, kecuali ma'an niyati, yang dibarengi dengan niat, haitsu tukhlisu, sekiranya niatnya itu niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah apapun yang dikerjakan seseorang itu tidak akan dapat menyelamatkan dia yang mengerjakannya kalau amal perbuatannya tidak dibarengi dengan niat. Ibadah apapun harus ada niatnya. Salat johor umpamanya ya harus niat salat johor. Salat maghrib ya harus niat salat maghrib. Jangan sholat johor niatnya sholat maghrib niatnya sholat johor. Ada niat, tetapi salah, amalnya juga tidak akan menyelamatkan. Apalagi amal perbuatan kalau tidak punya niat. Haji ada niatnya, umroh ada niatnya. Kalau haji dan umroh tidak memakai niat, maka haji dan umrohnya akan sia-sia. Dan niat pun harus lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Setiap ibadah niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena yang lain-lainnya. Nggak boleh saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena orang tua misalnya, karena guru, karena dunia, karena takut. Jadi semua amal perbuatan harus dikerjakan dengan niat yang benar, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasohihin niyata, sebab itulah benarkan dulu niat qoblal amali, sebelum beramal. Benarkan dulu niat kita kalau kita mau beramal, kalau kita mau beribadah. Jangan sampai beramal, beribadah, niatnya salah. Maka perlu kita membenarkan niat dulu sebelum kita melakukan aksi ibadah kepada Allah.
Wa'ti biha, dan kerjakanlah niat makrunatan bil awali, berbarengan dengan permulaan amal, permulaan ibadah. Niat itu dilakukan di awal ibadah yang rukun, yang wajib, bukan yang sunnah. Salat diawali niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Maka ketika bertakbiratul ihram itulah baru niat. Contoh, takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Maka ketika membaca takbiratul ihram Allahu Akbar dalam sholat, berbarengan disitulah niat di dalam hati. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hatinya mengucapkan seperti itu, niat sholat maghrib, mulutnya mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Maka niat yang seperti itu niat yang benar, yang akan membuat amal ibadah kita itu menjadi benar dan sah. Jangan sampai kita niat dulu, usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Niatnya udah selesai, baru takbiratul ihram. Itu berarti niatnya tidak berbarengan dengan permulaan amal. Berarti niatnya salah. Kalau niatnya sudah salah posisinya, maka amal ibadah kita statusnya tidak benar. Kalau tidak benar, ya tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wudhu, permulaan amalnya adalah ketika membasuh muka. Maka niatnya ketika membasuh muka, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, basuh muka. Bukan ketika lagi cuci-cuci tangan, basuh hidung, sudah niat berwudu. Dan contoh-contoh yang lainnya. Wa intadum, dan jika langgeng niat tersebut, hatta sehingga balagot akhirah, sampai di akhir amal, khuzta, maka dipastikan kamu akan memperoleh sawaban kamilan, pahala yang sempurna, fil akhirah, di kehidupan akhirat. Niat itu harus senantiasa dijaga agar supaya pahala yang kita peroleh tetap sempurna. Jangan sampai kita tidak melanggengkan niat itu, niat ibadah karena Allah. Sehingga kita bangkit-bangkit, umpamanya kita sedekah, kemudian akhirnya sedekahnya kita bangkit-bangkit, kalau bukan karena gua itu kagak bangun tuh pondok pesantren, kagak bangun tuh masjid. Maka perlu kita mempertahankan niat itu sampai akhir amal kita, supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna. Kalau kita tidak mampu mempertahankan niat ikhlas beribadah sampai akhir amal, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dengan sedekah yang dibangkit-bangkit tadi, kalau bukan karena gue mah nggak berdiri tuh pondok pesantren, nggak akan kebangun tuh masjid. Berarti amal ibadah kita dalam bentuk sedekah terhapus pahalanya. Karena kenapa? Kita sudah mulai bangkit-bangkit, sudah mulai pamer, sudah mulai membanggakan diri sendiri dalam beribadah. Inilah saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat.
Amin ya rabbal alamin.